Pernah dengar soal tuberkulosis atau TBC? Mungkin kita pikir ini penyakit zaman dulu ya, tapi ternyata musuh lama ini diam-diam masih jadi salah satu ancaman kesehatan paling serius di Indonesia. Dan ini bukan cuma soal batuk loh, ini adalah pertarungan besar yang menyangkut kita semua. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas strategi nasional kita buat melawan TBC. Siap-siap, karena bisa jadi Anda kaget betapa dekatnya masalah ini dengan kita. Oke, kita mulai dari pertanyaannya dulu. Seberapa besar sih sebenarnya masalah TBC di Indonesia? Yuk kita lihat skalanya. Dan percayalah, ini bukan masalah kecil di 1-2 kota. Ini tantangan raksasa di seluruh negeri. Langsung saja ke fakta yang jujur cukup menampar. TBC itu masuk dalam 5 besar penyebab utama beban penyakit di Indonesia. Beban penyakit itu apa sih? Gini, ini bukan cuma soal angka kematian ya. Bayangkan, orang tua yang nggak bisa kerja lagi, anak-anak terpaksa putus sekolah, keluarga yang kehilangan penghasilan, semua karena harus berjuang melawan TBC yang pengobatannya lama banget. Itulah beban yang sesungguhnya. Nah ini dia, angka yang mungkin bikin kita semua merinding. 33%. Artinya apa? Bayangkan, untuk setiap 2 pasien TBC yang berhasil ditemukan dan diobati, ada 1 orang lagi di luar sana yang nggak terdeteksi, nggak terdiagnosis, dan ya bisa jadi tanpa sadar terus menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Ini persis seperti fenomena gunung es. Yang kita lihat di permukaan itu baru sebagian kecil. Bahaya yang sebenarnya justru ada di bawah sana, yang nggak kelihatan. Oke, lihat angka sebesar itu, pasti kita langsung mikir, kok bisa ya? Apa sih yang bikin TBC ini kayaknya betah banget di Indonesia? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu tahu dulu apa bahan bakar yang bikin apinya terus berkobar. Sekarang, yuk kita coba bedah akar masalahnya. Karena kalau kita mau memutus rantai penularannya, ya kita harus mulai dari sini. Dan ternyata, TBC ini nggak sendirian. Dia punya 4 sekutu kuat di Indonesia. Pertama, jelas, perilaku merokok. Ini seperti merobohkan benteng pertahanan di paru-paru kita sendiri. Kedua, ada malnutrisi yang bikin sistem imun kita jadi loyo. Ketiga, infeksi HIV yang secara langsung melumpuhkan pasukan di dalam tubuh kita. Dan yang keempat, yang ini sering banget luput dari perhatian, adalah diabetes mellitus. Poin ini penting banget. Diabetes dan TBC itu ibarat 2 sahabat karib yang saling menguatkan, tapi dalam artian buruk. Kenapa? Gula darah yang tinggi pada penderita diabetes itu bikin tubuh kita jadi rumah yang super nyaman buat kuman TBC berkembang biak. Jadi, artinya apa? Kita nggak bisa lagi melawan TBC sendirian. Perang melawan TBC itu harus sepaket dengan perang melawan diabetes. Oke, kita udah tahu seberapa besar masalahnya, kita juga udah tahu akar-akarnya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara kita melawannya? Jelas strategi terbaik itu bukan mengobati, tapi mencegah. Kita harus bangun perisai yang kuat sebelum penyakit ini sempat menyerang. Nah, senjata utama kita untuk pencegahan ini namanya terapi pencegahan tuberkulosis, atau disingkat TPT. Gampangnya gini deh, bayangin ada 1 orang di rumah kita yang positif TBC. Otomatis, kita semua yang tinggal serumah punya resiko tinggi tertular kan? Nah, TPT ini ibarat kita ngasih perisai dalam bentuk obat dosis rendah ke anggota keluarga yang masih sehat. Tujuannya, biar kuman TBC yang mungkin udah masuk ke tubuh nggak sempat berkembang jadi penyakit. Prosesnya sendiri keren loh, sangat sistematis. Langkah pertama, petugas kesehatan bakal jadi kayak detektif. Mereka melakukan investigasi kontak, mencari siapa aja yang pernah kontak dekat sama si pasien. Langkah kedua, semua orang yang ditemukan tadi akan di-screening, diperiksa gejalanya. Nah, langkah ketiga, buat mereka yang sehat tapi beresiko tinggi, barulah perisai TPT ini diberikan. Dan ini bukan cuma omong-omong ya, pemerintah punya target yang super ambisius. Coba lihat deh, targetnya itu 90% anak balita yang pernah kontak sama pasien TBC harus sudah dapat perlindungan TPT di tahun 2024. 90%! Angka ini nunjukin komitmen yang luar biasa besar untuk melindungi generasi penerus kita. Pencegahan memang pertahanan terbaik, tapi gimana kalau udah terlanjur sakit? Apa masih ada harapan? Jawabannya tentu saja ada. Sekarang kita masuk ke pilar kedua dari strategi ini, yaitu jalan menuju kesembuhan. Kuncinya ada 2, diagnosis yang cepat dan pengobatan sampai tuntas. Dan di sini ada kabar baik yang luar biasa.
Saat ini, 93% kabupaten kota di seluruh Indonesia sudah punya akses ke alat canggih namanya tes cepat molekuler atau TCM. Anggap aja ini tes DNA untuk kuman TBC. Kalau dulu butuh waktu berminggu-minggu buat dapat hasil, sekarang cuma dalam hitungan jam. Dan yang lebih hebat lagi, tes ini nggak cuma ngasih tahu positif atau negatif, tapi juga bisa langsung deteksi apakah kumannya kebal obat. Ini benar-benar sebuah revolusi dalam diagnosis TBC. Jadi, biar gampang, kita itu menghadapi dua jenis musuh. Ada TBC sensitif obat, ini TBC biasa yang masih bisa dikalahkan dengan obat lini pertama. Pengobatannya lebih simpel. Tapi, ada musuh yang levelnya jauh lebih tinggi, TBC resistan obat atau TBC RO. Ini adalah superbugnya TBC. Kumannya udah kebal sama obat paling ampuh. Pengobatannya jauh lebih lama, lebih kompleks, dan efek sampingnya pun lebih berat. Nah, karena TBC RO ini bahaya banget, target pemerintah untuk pengobatannya juga nggak main-main. Coba lihat grafiknya. Dari target 4.200 kasus di tahun 2020, melonjak jadi hampir 22.000 kasus di 2024. Itu kenaikan 5 kali lipat. Ini bukan cuma angka, ini adalah sinyal kuat bahwa negara benar-benar serius mau menyelamatkan ribuan nyawa dari ancaman superbug TBC ini. Oke, kita udah ngomongin soal teknologi canggih, obat-obatan, tapi perang melawan TBC ini nggak akan bisa menang kalau cuma mengandalkan rumah sakit dan laboratorium. Kunci kemenangan yang sesungguhnya itu ada di tempat lain. Ada di mana? Ada di kita semua, di masyarakat. Dan disinilah letak perubahan cara berpikir yang paling fundamental. Namanya People-Centered Framework. Kalau dulu program TBC itu fokusnya pokoknya pasien minum obat, sekarang beda total. Pertanyaannya diganti jadi, gimana caranya supaya layanan ini gampang diakses sama petani di desa? Gimana caranya supaya seorang buruh pabrik bisa tetap berobat tanpa takut dipecat? Ini adalah pergeseran besar dari sekedar mengobati penyakit menjadi merawat manusianya secara utuh. Dan ini bukan cuma teori loh, wujud nyatanya itu banyak banget. Ini bukan lagi tugasnya puskesmas doang, ini jadi gerakan bersama. Ada gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, ada pelibatan organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU buat melawan stigma, ada kader kesehatan di tiap desa, bahkan ada mekanisme umpan balik, di mana kita sebagai masyarakat bisa kasih masukan langsung. Nah, inilah yang namanya gotong royong melawan TBC. Jadi, strateginya udah jelas, teknologinya udah ada, jaringannya sedang dibangun, semuanya udah siap. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang tersisa, dan pertanyaan ini buat kita semua. Siapkah kita jadi bagian dari solusi? Mulai dari hal paling simpel deh, peduli sama lingkungan sekitar, jangan takut periksa kalau ada gejala. Siapkah kita mengambil peran, sekecil apapun itu, untuk mewujudkan Indonesia bebas TBC?